Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali saya Setiawan dapat menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program COVID Talk. Pemirsa, kita tahu bahwa pandemi COVID sudah melanda Republik ini 1 tahun lebih. Di Lampung, sebanyak 17.000 orang lebih telah terpapar. Beruntungnya, sebanyak 15.000 orang sudah sembuh. Dan kita tahu bahwa penyebaran COVID masih terus saja terjadi. Apalagi kita baru saja melewati libur Lebaran dan libur Lebaran Idul Fitri. Nah, seperti apa program yang akan dilakukan oleh pemerintah dan Satgas untuk mencegah penyebaran COVID yang telah meluas? Hari ini kita menghadirkan Wali Kota Metro, Bapak Dr. Wahdi Sirajuddin. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, pemirsa Metro TV Lampung, kita tahu bahwa Pak Wahdi sebagai wali kota baru saja dilantik. Beliau memiliki latar belakang dokter. Kita ingin mendengar seperti apa program yang akan dia lakukan agar Metro tidak terperosok dalam zona merah penyebaran COVID. Silakan Pak Wahdi, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih. Kata kuncinya sebenarnya bagaimana masyarakat memahami tentang pandemi COVID-19 ini. Kemudian berkomitmen bersama, ya tentu dalam hal protokol kesehatan 5M. Kemudian tentu pemerintah dalam hal ini harus menjadi satu suri teladan. Dalam hal apa? Dalam hal melindungi masyarakat. Tentunya oleh karena tentu kita tahu kan begitu besar efek daripada pandemi COVID ini. Tidak masalah kesehatan saja tentunya, tetapi masalah ekonomi, masalah ketahanan, sosial, budaya, dan perilaku tata kelola kehidupan kita sebagai manusia. Maka kalau kita melihat sekarang pandemi global, jadi seluruh dunia merasakan. Dan tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya betul-betul harus memahami secara lebih mendalam lagi. Itu yang paling penting saya kira. Pak Wali, kita tahu bahwa salah satu cara untuk menekan COVID itu diantaranya dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga 3T. Nah, sejauh apa hari ini yang dilakukan oleh Kota Metro, khususnya Satgas COVID Kota Metro, dalam memaksimalkan 3T itu sendiri? Ya, kita juga harus melihat beberapa tentu indikator. Jadi kita harus sinkronasi, sinergi. Kenapa? Karena ini adalah global. Ya, nggak boleh kita parsial. Pertama kali kita harus melihat nilai reproduktif efektif kita. Kalau kita bisa mencapai di bawah 0,5, maka eradikasi akan terjadi. Ini harus dilihat dulu di titik situ. Metro saat ini pada posisi 0,28. 0,28. Secara nasional posisi kita pada 0,9. Artinya mampu kita mengatasi. Untuk itu, proses mengatasi itu tentu dengan yang disampaikan tadi, paling sederhana ada prokes kita. Masker, ya. Ini penting ini masker ini, karena transmisinya kan lewat mulut, lewat hidung kita. Betul. Nah, dalam proses penyebaran itu kita harus tahu triple epidemiologinya. Ada agen ini kan yang nyerang, Ya. musuh kita kan. Yang diserang adalah kita. Yang lainnya adalah lingkungan sekitar kita. Jadi triple epidemiologi itu kita, hostnya, kemudian agen dan lingkungan. Kita harus tahu agennya. COVID-19 itu seperti apa. Maka harus dilihat surveillance epidemiologinya. Nah, tadi bisa dilihat juga bagaimana juga proses mutasinya, perkembangan. Kita sudah dengar ya sekarang ya, ada mutasi. Mutasi. Yang tadinya
kita hanya dengar Sarcop, Ya. ya sekarang B117, B1357, 1617, dan ini sudah ada loh, Ya. sudah ada itu, Sudah mulai masuk sudah ke ada, Indonesia. sudah masuk di Indonesia. Kita juga lihat beberapa zona kita ya sudah mulai tampak memerah. Ini kita harus waspada. Maka protokol kesehatan tadi. Nah, kita sebagai hostnya harus mempunyai apa? Imunitas, daya tahan tubuh. Tetapi daya tahan tubuh itu tidak demikian saja mudah dimunculkan. Penting sekali bagaimana memahami ini. Kita perlu waspada, tidak perlu cemas. Masyarakat tidak perlu. Ikuti saja apa yang disampaikan tentang protokol kesehatan. Masker, nah masker ini menyehatkan kita loh. Ya. Selain dia membantu otot-otot pernapasan. Awalnya mungkin nggak nyaman sih. Tapi kalau sesak kita ya, sudah awalnya. biasa ini kan terbantu nih. Napas ini gratis ya. Oh. Coba kita perhatikan mereka yang terkena. Ya, nauzubillahi min dzalik. Saya kebetulan dokter memperhatikan. Berat sekali walaupun sudah ada ventilator. Ya. Jadi kita bersyukur pada Allah. Nah, ini nilai-nilai syukur kita ini juga akan membagikan sistem imunitas kita. Ya, yang lainnya tentu menjaga jarak, mencuci tangan. Ini tangan ini penting sekali. Ya, pada kehidupan kita diajarkan tentang pola hidup bersih dan sehat, PHBS. Ya. Itu sudah melekat itu di masyarakat kita. Bagaimana juga perhatikan anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah generasi penerus kita loh. Ya, jangan sampai tentu ini tidak diperhatikan. Mencuci tangan penting sekali, menjaga. Nah, jarak ini punya arti juga nih jarak. Kalau kita berdua nggak pakai ini kontak erat kita ini. Ya. Iya, karena kan banyak sekali kasus tanpa gejala kan sekarang kan. 74% tanpa gejala. Kita bisa lihat. Ya, mereka karir namanya. Ada di tubuh, tetapi dia tidak menunjukkan gejala. Kenapa? Dia punya imunitas, daya tahan tubuh kuat. Nah, kuman-kuman tadi, virus-virus ya, yang melekat pada mereka yang punya imunitas, menjadi karir kita pembawa. Nah, kita berdosa. Kalau kita ini, kitanya sendiri tidak jaga. Ya. Kita akan apa? Menulari gitu loh. Nah, yang keempat, tentu juga kita harus waspada. Virulensi itu kan topang oleh apa? Lamanya kita. Semakin kita berada dalam suatu ruangan yang lama, maka akan menyebabkan peningkatan virulensi. Ya, semakin banyak orang, apa yang terjadi? Untuk kita berada di luar nih, saya setuju sekali ya, acara ini dilakukan di tempat yang terbuka sekali, gitu ya. Dan yang penting mobilisasi tadi. Maka sekarang pemerintah ya pada tanggal 6 sampai 17 kemarin ya sudah melakukan apa? PPKM mikro, pembatasan. Penyekatan. Ya. Kemudian bukan lagi, peniadaan. Masuk kita sekarang penyekatan lagi sampai 24 Mei. Nah, mulai Lampung itu mulai diberlakukan oleh Satgas tentu pusat untuk PPKM mikro sejak tanggal 20 April kemarin. Oke. Tahan Ya. sebentar, Oke. Pak Wali. Menarik sekali pemirsa Metro TV Lampung. Kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda pariwara berikut.